Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sudah siap ya untuk belajarnya pada hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajaran kita di tema 2, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak ibu semua, apakah kalian pernah membaca cerpen? Lalu, apa sih cerpen itu? Ada yang tahu? Yuk kita bahas. Jadi, cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Nah, cerpen merupakan teks fiksi ya anak-anak. Biasanya cerpen itu berisi satu atau tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita. Untuk panjang ceritanya kurang dari 10.000 kata ya. Berikut ini cara menggali informasi dalam cerpen. Yang pertama yaitu bacalah cerpen dengan seksama. Setelah itu, kita dapat buat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Setelah itu, carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat. Dan yang terakhir dapat kita lakukan adalah merangkai kembali jawaban-jawaban tersebut dalam satu paragraf yang singkat. Anak-anak, kegiatan ekonomi di masyarakat itu banyak sekali, mulai dari produksi, distribusi, dan juga ada konsumsi. Produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang, sedangkan distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Dan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Yuk kita bahas satu persatu. Dimulai dari produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut sebagai produsen. Ya, harus diingat. Jadi orang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut ini adalah contoh produksi dari gerabah. Jadi untuk bahan bakunya itu adalah tanah liat ya. Kemudian diolah, dibentuk dan menjadi produk gerabah yang dapat diperjualbelikan. Lanjut ada distribusi. Nah, distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut sebagai distributor. Demi kelancaran distribusi barang, membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Berikut ini adalah sarana transportasi untuk kegiatan distribusi, yaitu via udara, ada kapal kargo, ada pesawat kargo, kemudian via darat itu ada truk atau mobil, lanjut ke via laut itu adalah kapal. Ya. Dan untuk kegiatan ekonomi selanjutnya adalah konsumsi. Konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, kita sebagai masyarakat perlu mengeluarkan pengorbanan tertentu ya. Dan untuk pengorbanannya ini dapat berupa uang ataupun waktu. Jadi kegiatan konsumsi itu dapat dilakukan di pasar dan juga swalayan. Oke anak-anak, berikut ini adalah contoh kegiatan ekonomi dari produksi sebuah pabrik gula. Pembuatan gula ya. Jadi untuk bahan bakunya itu adalah tebu. Kemudian tebu ini diolah oleh manusia dan dibantu oleh mesin sehingga menghasilkan gula pasir yang siap untuk dijual ya. Itu adalah bagian dari produksi. Kemudian setelah itu didistribusi menggunakan truk atau disalurkan ya menggunakan truk, pesawat kargo ataupun kapal ya. Dan terakhir itu adalah disalurkan ke pasar swalayan sehingga dapat dikonsumsi oleh banyak orang. Ya, oke. Baiklah anak-anak. Sekarang ibu akan memberikan tugas. Tugasnya itu kalian sebutkan jenis kegiatan apa? Produksi, distribusi, dan juga konsumsi yang ada di lingkungan sekitar kalian ya.
Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.